Hai, jangan lupa untuk subscribe akun channel YouTube ini, like, komen, dan share setiap kontennya ya. Terima kasih. Sekarang giliranku, lepaskan celanaku. Rafkah berbisik serak di telinga gadis itu. Sekuat mungkin Rafkah bersikap lembut dan tenang. Dia ingin ini menjadi pengalaman pertama yang luar biasa bagi gadis itu. Permintaan Rafkah membuat Rena terkesiap. Mana mungkin kau meminta hal semacam itu dari seorang wanita? Mengapa tidak? Biasanya aku tidak perlu meminta. Benarkah? Tapi aku tidak berani melakukannya. Rafkah terkekeh. Baiklah manis, kali ini aku akan membiarkanmu. Lain kali aku tidak mau bekerja sendirian. Seluruh wajah Rena kembali memerah. Lain kali, pikirnya dengan dada bergemuruh. Dengan amat lembut, Rafkah membantu Rena berbaring. Sesaat, dia berlutut untuk meloloskan sisa pakaiannya. Walau dengan pipi panas karena malu, Rena tidak dapat mengalihkan pandangannya dari Rafkah. Bahu lelaki itu begitu bidang. Dadanya tampak halus sekaligus keras. Perutnya rata dan tidak tampak setitik lemak pun. Pinggangnya menyempit dan bagian itu Rena segera mengalihkan pandangannya dari tubuh Rafkah yang mendamba dirinya. Rafkah tersenyum. Lelaki itu berbaring di samping Rena. Dengan hidung dan bibirnya, dia menelusuri sisi wajah Rena, terus ke dagu hingga ke sisi wajah yang lain. Rafkah tahu gadis itu takut dan khawatir meski perasaan itu diselubungi gairah yang kental. 2 menit berlalu dan Rafkah hanya menghujani seluruh wajah Rena dengan ciuman. Perlahan, tubuh Rena mulai tenang dan pasrah. Gairah murni telah menyebar hingga membuat gadis itu tersengal. Merasakan perubahan itu, Rafkah mengangkat wajahnya, matanya menatap tajam mata Rena yang berkabut. Kau percaya padaku kan? Rafkah berusaha menahan diri, walau rasanya sudah tidak sanggup lagi. Namun dia tidak mau terburu-buru. Ini pengalaman pertama bagi mereka berdua karena Rafkah belum pernah bercinta dengan perawan. Karena itu, dia ingin menjadikan ini pengalaman pertama terbaik. Rena balas tersenyum. Satu tangannya terangkat. Jari-jarinya menelusuri garis rahang Rafkah. Sangat, bisiknya serak. Rafkah mengerang. Kepercayaan Rena membuat dada Rafkah bergetar. Sejenak, dirinya merasa kembali menjadi seseorang yang berharga bagi orang lain. Setelah belasan tahun menjadi manusia terhina. Selanjutnya, ruangan itu menjadi saksi bisu kedua insan itu memadu kasih, saling melengkapi dan berbagi kenikmatan duniawi. Rena menggeliat lalu berbalik, meringkuk di sisi lain tubuhnya. Perasaan hangat dan nyaman melingkupi dirinya, membuatnya tidak ingin membuka mata. Selama beberapa detik, dia berusaha agar kembali pulas, namun tubuhnya menginginkan hal lain. Dia harus ke kamar mandi. Rena tertegun ketika membuka mata. Pandangannya langsung tertuju pada wajah rupawan Rafkah. Rena berusaha menggali ingatan,
mencari tahu mengapa lelaki itu bisa tidur di hadapannya. Dan kenangan malam sebelumnya menghantam, membuat wajah Rena memerah. Dirinya telah menjadi milik Rafka, bukan hanya tubuhnya, melainkan juga seluruh hati dan jiwanya. Setitik rasa kecewa merambat hati Rena. Walau saat ini Rafka bersedia menjadi kekasih yang sesungguhnya, namun hati dan jiwanya belum menjadi milik Rena. Bahkan Rena juga harus merelakan tubuh Rafka dimiliki orang lain sepanjang minggu. Setetes air mata bergulir di pipi Rena ketika menyadari kenyataan itu. Dia tidak rela, benar-benar tidak rela. Namun dirinya tidak memiliki hak untuk melarang pemilik hatinya bekerja di Fly Club. Dada Rena terasa sesak. Dia meringkuk lebih dalam di pelukan Rafka yang telanjang untuk meredam rasa nyeri di dadanya. Mendadak, tubuh Rafka menggeliat. Dengan panik, Rena bangkit lalu berlari telanjang ke kamar mandi. Rafka tidak boleh melihatnya menangis. Rena tidak tahu harus menjelaskan bagaimana kalau Rafka menanyakan tentang kesedihannya. "Kenapa tidak menungguku, Rena?" Rena memekik kaget ketika tiba-tiba Rafka berdiri di hadapannya begitu dirinya membuka pintu kamar mandi. "Rafka, haruskah kau tiba-tiba muncul seperti itu? Kau membuatku kaget," Rena membentak. "Aku sudah berdiri di sini selama hampir 10 menit. Tadinya aku berniat mendobrak pintu sialan ini kalau kau belum keluar juga. Kau tidak lihat, aku masih mandi." "Mana aku tahu, kalau kau mengajakku mandi bersamamu, tentu aku tahu bahwa kau sedang mandi." Pipi Rena merona ketika bayangan mereka mandi bersama mengisi benaknya. Sudahlah, aku sedang tidak ingin bercanda. Aku juga tidak, tapi kita memiliki beberapa masalah. Rena menatap Rafka dengan bingung. "Pertama, aku tidak punya baju ganti. Bajuku semalam masih basah. Kalaupun sudah kering, tetap tidak bisa digunakan sebelum dicuci. Ya, kurasa aku harus segera pergi berbelanja. Kedua," lanjut Rafka, "ada genangan air di seluruh lantai tempat pakaian kita berserakan. Dan terakhir, kau," Rafka menunjuk ke arah Rena, "telah membuat kotor diriku dan kasur lantai yang kita tempati. Jadi, kau harus bertanggung jawab. Apa maksudmu?" Rafka merentangkan kedua lengannya. "Lihat aku sangat kotor." "Dasar," Rena mendesis kesal, lalu beranjak menuju kamarnya. "Rena, tunggu, aku belum selesai." Rena mengabaikan Rafka, bergegas menuju kamarnya. Sebenarnya dirinya sendiri tidak mengerti mengapa ia begitu kesal. Setelah semalam, hubungan mereka akan berbeda. Rena khawatir dengan perubahan itu. Apakah akan berakhir baik atau buruk? Dan tentu saja, perasaan melankolis yang menyelubunginya sejak bangun pagi tadi masih melekat. Setelah selesai berpakaian, Rena menyisir rambut sambil menatap dirinya di cermin. Apakah ada sesuatu yang tampak berbeda? Mungkinkah matanya tampak lebih berbinar? Rena menggelengkan kepala ketika bayangan semalam kembali membanjir. Dengan asal, Rena membiarkan rambut basahnya tergerai. Rena melirik deretan make up di atas meja riasnya.
Rena tidak pernah memakai make up, kecuali kalau dia harus pergi ke suatu tempat. Dia tidak harus pergi kemanapun sekarang. Tapi dirinya tidak dapat menahan keinginan untuk tampil cantik di depan Rafka. Segera Rena merias diri. Dia berusaha membuat riasannya senatural mungkin. Setelah puas dengan hasilnya, Rena keluar kamar. Dia harus segera menyiapkan makanan sebelum Rafka selesai mandi. Rena teringat ucapan Rafka tadi. Mungkin dia harus membersihkan kekacauan yang mereka buat semalam terlebih dahulu. Sesampainya di ruang tengah, Rena ternganga kaget ketika Rafka mengatakan bahwa dirinya telah membuat kotor kasur lantai yang mereka tempati. Rena pikir lelaki itu hanya menggodanya. Tapi setelah melihat betapa kacaunya tempat itu, Rena sadar bahwa Rafka serius. Rena yakin saat ini wajahnya sudah semerah kepiting rebus ketika melihat bercak merah mengotori permukaan kasur. Apa ku bilang? Kenapa kau tidak pernah mempercayaiku? Rena langsung berbalik ke arah sumber suara. Dan di sanalah lelaki itu, berbaring santai di sofa panjangnya, tanpa sehelai benang pun. Di tangan Rafka ada buku yang pasti diambilnya dari rak buku Rena. Kenapa kau belum mandi juga? Aku tidak akan membiarkanmu melepas tanggung jawab. Lagi pula, aku sedang berbaik hati ingin membantumu membereskan kekacauan itu. Asalkan kau memintanya dengan manis. Mata Rafka berkilat geli. Rena menghentakkan kaki dengan kesal seperti anak kecil. Rafka terkekeh. Lelaki itu bangkit menghampiri Rena. Rena harus mendongak untuk menatap mata Rafka karena tingginya hanya mencapai bahu lelaki itu. Kau sangat menggemaskan. Rafka menunduk lalu melumat bibir Rena. Rena menyambut ciuman itu dengan berjinjit, menyerahkan diri sepenuhnya. Rafka mengerang, mendadak ia melepas ciuman mereka. Tidak, jangan sekarang, atau tempat ini tidak akan pernah dibereskan. Dengan nakal, Rafka mendesakkan bagian tubuhnya yang menegang ke pangkal paha Rena. Rena terkesiap, wajahnya memerah ketika merasakan betapa besarnya gairah Rafka terhadap dirinya. Lihat apa yang kau lakukan, bisik Rafka serak. Hanya dengan berdiri di hadapanku, kau sudah membuatku menegang begitu keras. Sekali lagi, Rafka mengecup bibir Rena lalu mundur menjauh. Baiklah, ayo kita selesaikan, serunya seraya membungkuk di atas kasur lantai. Rena menggigit bibir dengan ragu melihat tubuh telanjang Rafka. Ia masih heran betapa nyamannya Rafka dengan ketelanjangannya. Rafka, aku akan membantu nanti. Sekarang, aku akan membelikanmu pakaian terlebih dahulu. Tidak perlu, mesin cuci di sini sekaligus mesin pengeringnya kan? Begitu Rena mengangguk singkat, Rafka melanjutkan. Tidak akan lama menunggu hingga pakaianku bisa kupakai kembali. Tapi dengan cuaca mendung seperti sekarang, tetap harus menunggu beberapa jam. Kau tidak bermaksud untuk tetap telanjang selama itu kan? Rafka menatap Rena dengan seringai mesum. Selama menunggu pakaianku kering, kita berdua sama sekali tidak butuh pakaian.